Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Apakah Ustadz Kainama gila? Tunggu dulu. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang dia bahas kali ini mengenai Alkitab. Jadi, dalam duetnya bersama dengan Aristo, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus gila dan Paulus juga gila. Padahal yang dikatakan Alkitab itu tidak seperti apa yang diucapkan oleh Ustadz Kainama. Mari kita bersama-sama mendengarkan Ustadz Kainama berikut ini. Markus 3, silakan Bung, lagi Tel. Baik. Ya. Ya. Oke. Wah, makin parahnya. Kita bacakan lagi. Saya besarkan dulu teman-teman. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya, betul. Screenshot pemirsa. Screenshot. Nah, Siapa yang gila itu keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus. Kaum keluarga Jesus. Yang bilang Al-Quran, Kainama, Aristo bukan, kau punya Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Tuh. Luar biasa ini. Lalu mereka tuduh Muhammad yang gila. Tidak paham Al-Quran. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Yohanes 10 nomor 19. Baik, Yohanes 10. Nomor 19. Yohanes 10, 19. Oke. Ya. Sorry. 19. Oke. TL. TL, siap. TL, ini ya teman-teman semua. Ya. Maka berpihak-pihaklah di antara orang Yahudi oleh karena perkataan itu. Oke, sekarang 20-nya. Orang Yahudi ya, bukan orang Islam, orang Yahudi nih. Membicarakan seseorang, 20. Orang Yahudi ya, maka itu orang Yahudi yang ngomong ya, maka pihak-pihak orang Yahudi. Silakan. Siap. Maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan, ia ada bersetan dan gila. Wow. Apakah sebabnya kamu mendengarkan dia? Tuh. Ya, Dia bukan orang Islam. Betul. Ditulis lagi di Bible. Screenshot pemirsa. Sekarang Kisah Para Rasul 26 nomor 24. Oke, Kisah Para Rasul 26 nomor 24. 26 nomor 24. Nomor 24. 26 nomor 24. Oke. Ya. TL. TL. Baik. Ya. TL ya. Ini. Sedang ia memberi jawabannya demikian. Maka Festus pun berkatalah dengan nyaring suaranya, gila engkau, hai Paulus, ilmu yang berlebih-lebih itu menggilakan engkau. Oh, Paulus gila ternyata. Screenshot, pemirsa, screenshot. Kainama. Dia ini bisa baca nggak sih? Dia ini bisa mengerti kalimat dengan baik atau nggak sih? Kalau membaca Alkitab sepotong-potong, hanya cherry picking, diambil yang dia mau saja, yang dia suka gitu ya. Ya begini jadinya. Jadi ketika dia membaca Alkitab, kemudian dia menyimpulkan sendiri bahwa Yesus gila, Paulus gila. Padahal kalau kita melihat konteks dalam ayat itu tidak berarti bahwa Yesus gila. Misalnya, mari kita melihat di dalam ayat Alkitab yang dikutip oleh dia tadi itu ya. Markus pasal yang ketiga ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ini terjemahan baru. Tapi kalau kita melihat di terjemahan lama, kata tidak waras ini diterjemahkan dengan gila. Ya, tidak waras, ya, tidak ada bedanya dengan gila begitu ya. Nah, ini konteksnya yang mengatakan
Yesus gila adalah orang lain. Jadi ini tuduhan orang lain terhadap Yesus tentang apa yang dia lakukan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Kemudian dia berbicara mengenai kitab Taurat dan para nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu membuat orang berpikir bahwa Yesus itu gila. Dan kalau kita membaca ayat seterusnya, bahkan orang-orang itu juga mengatakan Yesus ini kerasukan setan, roh Beelzebul menurut mereka. Jadi Yesus gila itu menurut anggapan orang. Ingat loh ya, ini anggapan orang. Tidak membuktikan bahwa Yesus adalah gila. Nah, mari kita melihat contoh yang kedua yang dikutip oleh Ustadz Kainama adalah di Yohanes pasal 10 ayat 19 dan 20 sampai 21 lah ya kita baca. Dia tadi mengatakan bahwa menurut ayat ini Yesus itu gila. Mari kita membaca. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Jadi di sini konteksnya adalah Yesus berbicara atau bercerita mengenai gembala yang baik. Dan ketika dia mengajar mengenai gembala yang baik dan kemudian Yesus juga menyembuhkan banyak orang gitu, nah terpecahlah kerumunan orang Yahudi itu ya. Satu pihak mengatakan Yesus gila, satu pihak mengatakan tidak. Jadi dalam konteks ini yang menuduh Yesus gila adalah orang-orang Yahudi. Catat itu ya. Jadi ini adalah perkataan orang terhadap Yesus. Orang yang tidak suka kepada Yesus. Dia mengatakan Yesus gila dan kerasukan setan. Sekarang saya mau bertanya. Gini, jika Ustadz Kainama nih ngomong mengenai Alkitab, menafsirkannya, ngawur seenaknya dia sendiri. Lalu ada orang yang ngomong, "Dasar Kainama gila." Apakah berarti itu Ustadz Kainama gila? Kan ini perkataan orang. Jadi perkataan orang ini tidak menentukan apakah kamu seperti yang dikatakan oleh orang itu. Sama ketika ini terjadi kepada saya, juga mengatakan, orang lain mengatakan tentang saya, "Oh, Didit Juli ini memang gila dia." Nah, gitu ya. Apakah saya gila? Ya tidak. Ini kan juga anggapan orang terhadap saya. Begitu loh Ustadz Kainama. Sama ketika ada orang mengatakan, "Saya ini preman, Didit Juli ini preman." Apakah saya preman? Saya ini pendeta. Ya mungkin dalam anggapan orang itu saya preman. Jadi begitu. Bukan berarti ini menunjukkan bahwa Yesus gila. Ini kata orang lain. Kata orang lain, tuduhan orang lain yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi, kalau baca Alkitab, baca baik-baik. Lah baca bahasa Indonesia aja nggak ngerti, apalagi bahasa aslinya, gitu loh ya. Dan kemudian, dia tadi juga mengatakan Paulus gila. Berdasarkan Kisah Para Rasul ayat 26, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 26-24. Begini bunyi firman Tuhan. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tahukah konteks ini apa? Jadi konteks ini Paulus sedang dalam persidangan naik banding. Jadi Paulus ditangkap, kemudian dia disidang, dan dia mendapat hak untuk naik banding. Dalam persidangannya itu, Paulus bercerita mengenai kesaksian pertobatan, di mana ketika dia berjumpa dengan Kristus, dengan Yesus, pada waktu perjalanannya menuju Damsyik gitu ya, dan kemudian bagaimana hidupnya diubahkan setelah kejadian itu. Dan kemudian Festus nih menuduh Paulus gila karena pengetahuannya. Jadi Festus itu menyangka menuduh Paulus gila
Karena pengetahuan Paulus yang luar biasa mengenai Yesus. Dan apa jawab Paulus? Di sini dikatakan, tetapi Paulus menjawab, ayat 25 ya, aku tidak gila, Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, kalau orang gila, apakah dia diadili di pengadilan? Dan kemudian, apakah orang gila membuat sesuatu yang meragukan hati seorang raja? Mari kita membaca ayat selanjutnya. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Luar biasa kan? Apakah seorang yang gila bisa berbicara dengan pandai, dengan luar biasa, dengan penuh kuasa dari Roh Kudus, sehingga hampir saja meyakinkan seorang raja menjadi Kristen? Jadi, tuduhan gila ini adalah anggapan Festus terhadap Paulus atas apa yang dilakukan oleh Paulus dan juga pengetahuan Paulus yang sungguh luar biasa itu. Jadi sebelum berbicara, pikir baik-baik. Sebelum berbicara di depan publik, ya ditimbang-timbang dengan penuh hikmat. Jangan asal nerocos, nyeplos, tidak terkontrol gitu ya. Sehingga apa yang Anda sampaikan itu bisa berbalik kepada Anda sendiri. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.